Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, terutama kita masih bisa bertemu secara online untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini Pak Eko hanya ingin menyampaikan tentang apa yang sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Pada pertemuan ini kita ingin menyampaikan apa yang ada di dalam rangkuman mengenai teks eksposisi ya. Bab 1 kemarin laporan hasil observasi sudah selesai kita sampaikan. Kemudian bab yang kedua ada teks eksposisi untuk menanggapi beragam masalah. Berbagai macam pertemuan sudah kita lewati, pembahasan per bab. Sekarang kita masuk pada rangkuman ya, biar kalian lebih bisa memahami apa yang sudah Pak Eko sampaikan per bab. Ini waktunya sedikit rehat untuk sekadar melihat rangkuman yang ada. Jadi secara garis besar apa yang sudah kita sampaikan itu semuanya tersampaikan melalui rangkuman ini secara garis besar ya. Baik, kita lihat dulu satu persatu yang ada di dalam rangkuman. Kalau di buku kalian ada di halaman 76. Yang nomor 1 ini mengenai pengertian dari teks eksposisi ya. Mengenai pengertian dari teks eksposisi kalau kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran yang ada, tujuan pembelajarannya yang nomor 1 itu memahami teks eksposisi. Apa yang harus kalian pahami? Mulai dari pengertian, unsur, struktur maupun kaidah kebahasaannya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama. Apa itu? Teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta. Jadi ada 3 kata kunci terkait dengan pengertian dari eksposisi ini. Ada masalah, kemudian argumen, dan fakta. Ya, teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumen dan fakta. Di dalam teks eksposisi terkandung sejumlah tanggapan ataupun penilaian. Bahkan di situ ada saran, sugesti, dorongan atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak, kepada orang banyak. Itu pengertiannya secara umum seperti itu ya. Kemudian bentuk-bentuk eksposisi selain yang berbentuk teks yang sengaja kita buat, kalau di dalam media massa bisa kita lihat ada di situ ada isai. Isai itu apa? Dulu sudah Pak Eko sampaikan di pertemuan yang pertama, nanti bisa dilihat kembali. Kemudian ada tajuk rencana editorial, atau tulisan pojok sama. Dan di situ juga menyampaikan ada juga yang berbentuk debat, itu pun semuanya merupakan eksposisi. Baik, nomor 1 pengertian secara pengertian seperti itu. Kemudian yang nomor 2 ini masuk pada struktur dari eksposisi, bagian-bagian dari eksposisi. Diingat kembali bahwasanya teks eksposisi itu dibentuk oleh bagian-bagian atau struktur, ada tesis, ada rangkaian argumen, dan juga ada penegasan kembali atau penegasan ulang. Ingat 3 struktur yang ada di dalam eksposisi seperti itu. Kalau di dalam LHO apa? Di dalam LHO untuk strukturnya ada pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, dan juga ada deskripsi manfaat. Nah, kita sudah membicarakan 2 jenis teks di dalam bahasa Indonesia,
kalian jangan bingung. Kalau LHO strukturnya atau bagiannya ada pernyataan umum, deskripsi bagian, atau kalau menggunakan buku rujukan lain selain Erlangga ada deskripsi bagian itu ada yang menyebut dengan istilah aspek yang dilaporkan. Nah, kemudian dilanjut dengan deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat di dalam sebuah laporan hasil observasi itu bersifat apa? Bersifat opsional. Berbeda halnya dengan ketika kita membicarakan teks eksposisi, ada tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang, semuanya ini harus ada di dalam sebuah eksposisi. Tidak ada yang bersifat pilihan, tidak ada yang bersifat opsional seperti itu. Kemudian yang nomor 3, teks eksposisi memiliki kaidah kebahasaan atau karakteristik kebahasaan, diantaranya banyak menggunakan kata teknis. Ya, kata teknis itu atau istilah lainnya adalah peristilahan. Istilah itu adalah kata teknis yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahasnya. Jadi di dalam eksposisi banyak menggunakan istilah-istilah yang disesuaikan dengan topik atau permasalahan yang sedang dibahas. Gitu ya. Misalkan masalah yang dibahas adalah tentang pendidikan, ya berarti nanti banyak muncul istilah-istilah di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban. Ya, untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif. Argumentatif dulu alasan yang memiliki sifat yang kuat untuk meyakinkan orang lain, itu argumentatif. Tidak sekedar menyampaikan alasan, tapi di dalam alasan itu ada sesuatu yang menguatkan dari alasan tersebut sehingga orang lain itu percaya dengan apa yang kita sampaikan, itu namanya argumentatif. Itu ya, jadi yang kedua seperti itu. Yang ketiga, banyak menggunakan kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Contoh-contoh sudah Pak Eko sampaikan dulu. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verb. Ini berbeda dengan ketika kita membicarakan tentang teks laporan hasil observasi. Kalau di dalam laporan hasil observasi, itu kata kerja yang digunakan adalah kata kerja material verb. Sedangkan untuk eksposisi ini menggunakan kata kerja mental atau mental verb. Di situ disebutkan mental verb adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak, yang sifatnya abstrak. Aktivitas dari kata kerja itu tidak bisa tidak bisa dilihat, tidak bisa diindrai, itu namanya abstrak seperti itu, mental verb ya. Kemudian menggunakan kata-kata perujukan. Menggunakan kata-kata perujukan atau kata-kata persuasif atau kata-kata persuatif. Kata-kata persuatif itu ya kata-kata yang di dalamnya itu ada, isinya itu ada ajakan-ajakan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu namanya persuasif sama. Itu ya, jadi yang kelima menggunakan kata-kata perujukan. Kemudian terkait dengan itu tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kalau kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran, masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama ya, yaitu kalian mampu untuk mengidentifikasi teks eksposisi terkait dengan pengertian, unsur, struktur maupun kaidah kebahasaan. Kemudian nomor 4, ini kalau kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran, kalian diharapkan mampu mengomentari teks eksposisi. Ini terkait dengan komentar. Komentar terhadap suatu eksposisi hendaknya berkenaan dengan kepentingan atau kebermanfaatannya. Ya, jadi kalau kita mengomentari sesuatu itu harus berkenaan dengan kepentingan atau kebermanfaatannya. Jangan memberikan komentar yang sifatnya itu subjektif pada orangnya, pada penulisnya, tapi harus yang kita komentari itu pada objeknya. Mengapa demikian dulu sudah Pak Eko sampaikan. Ya,
Jadi harus berkenaan dengan objeknya yang terkait dengan kepentingan maupun kebermanfaatannya, kelogisannya, kelengkapan ataupun kejelasannya, serta kebaikan saran-sarannya. Suatu komentar harus disampaikan dengan ungkapan bahasa yang benar, harus sederhana, jelas, lengkap, santun, semuanya sudah Pak Eko sampaikan. Itu terkait dengan bagaimana kita memberikan komentar. Yang perlu harus kalian tegaskan, yang Pak Eko tegaskan kembali, ketika kalian memberikan komentar terhadap sesuatu, apapun itu, tidak hanya pada teks eksposisi saja. Kita mengomentari hasil karya orang lain, kita mengomentari misalkan media-media yang lain, harus objektif. Jangan mengomentari secara subjektif. Misalnya kalau kalian berkomentar dengan sifat subjektif, misalkan kalian tidak suka dengan Pak Eko, ya, dari awal Pak Eko masuk kelas, misalkan kalian sudah tidak suka dengan apa yang Pak Eko sampaikan, bahwa Pak Eko mau menyampaikan kebenaran sekalipun, kalian juga tidak akan percaya, kalian tidak akan membenarkannya, karena kalian ketika mengomentari atas dasar suka tidak suka itu tadi. Jadi harus objektif gitu ya. Ketika Pak Eko membuat karya, yang kalian kritiki ya karya Pak Eko, jangan mengkritik Pak Eko. Seperti itu. Ya, gitu. Itu terkait dengan komentar. Kemudian hal yang didapatkan setelah membaca teks di atas, teks eksposisi, yaitu suatu keyakinan benar atau salahnya suatu masalah yang disampaikan, di samping untuk menambah masalah. Nah, ini yang nomor 5 ini masuk pada tujuan pembelajaran apa? Perbedaan teks eksposisi dengan teks lainnya. Sudah Pak Eko sampaikan. Ketika kita membaca eksposisi, nanti akan muncul keyakinan benar atau salahnya suatu masalah. Memang di samping walaupun keyakinan benar atau salah, tetap itu nanti semuanya bisa menambah wawasan. Berbeda kalau kita membaca jenis teks yang lain yang kemarin sudah kita sandingkan dengan laporan hasil observasi. Kalau laporan hasil observasi kita tidak sampai pada sikap seperti ini, sikap mengenai keyakinan benar atau salah, akan tetapi apa? Ya hanya sekedar mendapatkan informasi. Kita membaca jenis-jenis flora di Indonesia, ya sudah, kita nggak akan membantah itu semua. Kita tetap yang ditekankan adalah mengenai penambahan wawasan, penambahan informasi. Itu yang nomor 5, perbedaan antara eksposisi dengan teks yang lainnya ya. Kemudian yang nomor 6 ini terkait dengan tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu menyajikan teks eksposisi. Nomor 6, langkah-langkah menulis eksposisi, menentukan topik, menentukan kerangka, mengumpulkan bahan, memperhatikan membaca, mengembangkan tulisan. Kemarin sudah Pak Eko sampaikan, nanti bisa kalian buka kembali. Kemudian yang terakhir terkait dengan penyuntingan, hal yang perlu disunting ya, menyunting ya, bukan mempersunting loh ya, jangan sampai keliru. Yang perlu disunting dalam eksposisi itu berkenaan dengan aspek isi, struktur maupun penggunaan bahasanya. Aspek isi terkait kebermanfaatannya, daya tariknya. Aspek struktur, kelengkapan dan ketepatan strukturnya. Aspek kaidah kebahasaan dilihat apakah kaidah-kaidah kebahasaan atau karakteristik dari kebahasaan yang ada di dalam eksposisi itu masuk di dalam eksposisi atau tidak. Kalau tidak berarti perlu dikoreksi. Itu anak-anak sedikit yang bisa Pak Eko sampaikan untuk pertemuan untuk eksposisi yang ke-6 ini ya, pertemuan yang ke-6 khusus pembahasan eksposisi. Setelah ini berarti nanti kalau masih ada kesempatan tidak UTS, atau nanti kalau sudah UTS kita lanjutkan untuk pembahasan yang bab yang selanjutnya. Tuh nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa kita diskusikan melalui forum diskusi di Classroom. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.